Ada yang akan melakukan testimoni. Saya mau testimoni deh. Monggo silakan. Ya, saya Pak? Itu selamat pagi Bapak Ibu. Oh, Ibu Umi? Iya Pak. Ya, monggo Ibu Umi. Tolong di spotlight Ibu Umi. Gimana caranya? Host yang akan men-spotlight. Oh. Host atau co-host? Ya, silakan Ibu Umi. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Saya ingin cerita aja bahwa kebetulan saya masih aktif bekerja. Kemarin tuh banyak sekali tugas sampai saya itu ketiduran. Ketidurannya tuh miring, Pak. Gitu. Miring, bangun-bangun malam. Kalau orang sudah bilang mati berapisan gitu ya. Jadi enak banget tidurnya. Nah bangun itu bahu ini sakit sekali digerakin. Sampai besok paginya sakit sekali tuh Pak. Terus saya nggak ikut TB kan. Sampai besoknya masih saya sakit. Nah, usahanya pagi-pagi saya ikut BEP ini pagi dan sore. Alhamdulillah sembuh. Gitu. Jadi rupanya ngangkat yang ketiga itu kalau memang kita betul-betul ya di sininya terasa Pak tarik. Dan alhamdulillah saya sembuh. Itu aja ceritanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Umi. Ya, saya pikir sekecil apapun kalau merasakan bahwa itu yakin bahwa itu gara-gara BEP, saya kira cukup layak untuk dibawa jadi testimoni seperti ini. Jadi kami tetap menghimbau agar supaya testimoninya semakin banyak diisi pada hari Selasa. Dan itu tidak perlu harus terlalu sophisticated, harus cerita ini itu straight to the point aja, saya kira cukup bagus gitu. Saya kira terima kasih Bu Umi. Ya. Sami-sami Pak. Terima kasih. Yang lain mungkin ada spontan aja kalau ingin bertestimoni. Menceritakan sesuatu yang memang langsung dirasakan dan diyakini bahwa itu adalah ya bukan yakin, hakul yakin mungkin apapun lah bahwa menganggap bahwa itu adalah merupakan kontribusi dari BIP, kami persilakan. Ya, dengan sabar kita menunggu ya, nanti pada gilirannya mungkin kita berharap para pelatih dan para pemandu secara bergiliran, saya kira kalau sudah ikut BIP secara konsisten, apalagi Pak Istiar menghitung sampai hari ini hari ke-361 kata Pak Istiar. Kita latihan tiap hari. Tanya Pak, Pak Nungki. Oh Pak Nungki, monggo Pak Nungki. Cerita aja Pak sedikit. Spotlight Pak Nungki. Nah, Pak Nungki. Tanggal 22 Juni yang lalu, saya itu rutin biasanya periksa jantung Pak. Jadi bulan Februari kan saya baru gabung. Kemudian bulan Maret itu saya tes jantung. Hasilnya jelek, Pak. April juga jelek. Mei juga jelek. Terus dokternya bilang waktu bulan Mei, kalau bulan depan dites lagi jelek, terpaksa harus dioperasi, diperiksa. Baik. Nah, saya waktu bulan Februari baru gabung juga kan masih latihannya masih cari-cari, belum dapat yang pasnya. Tapi saya keyakinan bahwa latihan ini BIP ini sangat baik. Tapi memang untuk saya sangat sukar, Pak. Mungkin untuk gampang, untuk saya susah sekali. Karena latihan karate ini kan udah lebih dari 62 tahun, Pak. Jadi menyesuaikan hasil latihan 62 tahun ke latihan yang baru sekian bulan, itu susah sekali untuk saya. Belum lagi saya campur dengan olah lain
bela diri lain yang ini. Tapi alhamdulillah kemarin waktu tanggal 22 Juni. Iya, meninggal karena sengaja. Kami mohon di mute ya. Mohon kita beri kesempatan seluas-luasnya untuk Pak Nungki menyampaikan testimoninya. Tidak usah saya yang mute, tolong masing-masing aja kami himbau untuk di mute saja. Jadi tanggal 22 itu saya di Eho. Tolong dibuka Pak, speakernya dibuka lagi Pak. Ada yang meng-mute semua. Maaf. Oke. Ya, sudah Pak. Jadi waktu tanggal 22 itu di Eho, pertama gitu diperiksa, dokternya diam aja. Saya udah deg-degan. Dia periksa lagi, Pak. Sampai 3 kali. Jadi nggak biasa, biasanya echo itu 1 kali, ini sampai 3 kali. Terus dokternya tanya ke saya, kok bagus sekali ya jantungnya, sehat. Ini luar biasa kan? Oh iya, Bapak apa olahraga? Iya saya olahraga, saya bilang. Pagi sore saya olahraga sekarang. Wah ini hasilnya sangat memuaskan, saya bilang. Dikasih lihat hasilnya semuanya memang di situ semuanya excellent tulisannya. Jadi alhamdulillah saya nggak jadi dioperasi. Alhamdulillah berkat terima kasih kepada BEP saya latihan terus sampai saat ini. Memang mungkin saya udah memandu, tapi saya juga minta maaf mungkin gerakan saya masih kurang bagus karena dengan berbagai macam ilmu pernapasan yang kadang-kadang suka membuat saya kadang-kadang bingung. Saya mungkin perlu waktu sekitar 2 tahun untuk latihan BEP ini baru bisa mengalir dengan baik. Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa. Alhamdulillah. Saya merinding Pak. Saya merinding sekali karena mendengar langsung dari Pak Nungki. Ya, saya sudah mendengar, tapi bukan langsung dari Pak Nungki. Hari ini langsung mendengar dari Pak Nungki. Nah, oleh karena itu ilmu padi ya semakin berisi semakin menunduk, semakin merunduk. Pak Nungki punya modal yang sangat luar biasa dalam hal kanuragan. Dan beliau mendeklar bahwa untuk bisa menghayati dan menerapkan BEP itu prediksi beliau membutuhkan waktu angkanya 2 tahun. Bayangkan gitu. Di satu sisi ada teman-teman yang baru belajar beberapa tahun saja atau beberapa bulan saja merasa sudah luar biasa. Jadi itulah perbedaan yang bumi dan langit. Ya, ilmu padi itu memang semakin berisi semakin menunduk dia. Dan kita saksikan sendiri olah geraknya Pak Nungki sudah cukup lumayan. Kita bandingkan dengan sendiri lumayan itu mestinya harus ada pembandingnya. Nah, saya tidak membandingkan, tetapi otomatis ya serta-merta akan bisa menilai satu sama lain, dan kemudian yang paling berat itu adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita menilai diri sendiri, apakah sudah betul-betul semakin mendekatkan diri kepada yang penemunya. Dan ini merupakan contoh yang luar biasa. Ternyata dari Februari masih jelek, Maret masih jelek, April masih jelek, tapi itu bukan membuat putus asa Pak Nungki. Tetap Pak Nungki berusaha dan ingin mendekatkan diri kepada apa yang dicontohkan oleh almarhum Mariangga. Dan ada semacam konfirmasi atau refresh dari Pak Nungki. Kalau memulai itu setinggi apa itu kan jadi kelihatannya sepele ya. Hal-hal yang sepele itu mungkin ada makna yang fundamental yang harus kita lakukan. Pak Nungki mengatakan bahwa setelah memperhatikan Mariangga, ternyata memulainya itu setinggi mata. Beliau mengatakan setinggi mata, karena mata itu merupakan
salah satu panca indera yang juga sangat menentukan sekali dalam hal apapun. Sehingga beliau mengatakan setinggi mata. Terus saya sendiri baru sadar dan mencoba mengamati lebih teliti bahwa betul bahwa kami kaitkan dengan apa yang dianalisis oleh Dr. Dini. Kemudian kami juga menduga-duga ya mungkin antara, karena di situ ada 2 titik berdekatan antara atsna dan tenggorokan yang mungkin berada di situlah kurang lebih. Jadi jangan lebih rendah. Jadi walaupun kita tahu rata-rata atau masih banyak yang tidak memperhatikan ini, tapi juga tidak apa-apa karena itu proses untuk menuju ke situ. Terima kasih Pak Nungki. Saya kira masih ada waktu, siapa yang ingin bertestimoni secara singkat seperti itu. Dan mudah-mudahan pada kesempatan tertentu mungkin Pak Nungki berkenan untuk menuliskan dengan backup yang lebih ada bumbu-bumbu medisnya gitu ya. Sehingga dengan demikian nanti semua kita himpun testimoni sekecil apapun kita himpun dan kami laporkan kepada Dr. Usman. Karena Dr. Usman dan Pak Marwondo serta saya itu ditugasi untuk menghimpun testimoni sampai Dr. Usman secara khusus menyediakan HP-nya untuk menampung testimoni-testimoni seperti ini. Pak Dio, saya Bu Umi, Pak. Oh, ya. Tadi kan Pak Nungki itu berkaitan dengan jantung ya Pak ya? Ya. Sakit jantung ya. Mungkin kalau baik juga ada penelitian ya, karena saya sendiri juga harusnya di kateter lagi. Ternyata dengan ikut BEP saya tidak usah di kateter lagi, ditunda kateternya. Katanya pernapasan saya baik, gitu seperti itu. Ya. Jadi saya tuh 2019 di kateter, tapi tidak usah dipasang ring, katanya nanti dilihat lagi tahun 2020 November ya untuk di kateter lagi. Ternyata karena ada pandemi saya juga takut. Januari saya ke dokter jantung lagi, kata dokter nggak usah Bumi, sehat Ibu, gitu Pak sampai saat ini. Jadi waktu kateter bulan apa Bu? Waktu di kateter? November 2019. November 2019. Ya, terus kata dokter belum perlu di ring, kita lihat lagi nanti November 2020. Oh ya. Tahun kemudian. Ya. Kemudian karena ada pandemi saya agak takut saya ke dokter jantung lagi Januari Pak. Ya, nah, ya. Ya, selama setahun itu saya ikut BP terus di Pokel ini, alhamdulillah terima kasih. Ya. Kok hilang? Jadi intinya poinnya sudah kita tangkap bahwa beliau November 2019 di kateter sampai dengan Januari 2021 mestinya di kateter. Tapi karena pandemi dan seterusnya akhirnya ditunda-tunda dan kemungkinan tidak di kateter lagi, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, Dr. Usman memesankan, saya juga tidak tahu nanti detailnya kalau Dr. Usman ada, mungkin terjemahan saya, sejak sebelum pandemi beliau sangat berambisi. Karena sebelum pandemi dulu kita punya peralatan kesehatan, hadiah dari PUPR dan kemudian juga dari KBI. Kami sudah gunakan untuk mencoba menghimpun pemeriksaan-pemeriksaan sederhana dari peralatan kesehatan yang sederhana tadi. Siapa yang diabetes, ya kecenderungannya ke diabetes, siapa yang hipertensi, siapa yang dan sebagainya sudah dibagi-bagi oleh Dr. Usman. Kemudian dan juga ditugasi teman-teman ya di lapangan untuk dikelompok-kelompokkan. Nah, setelah pandemi beliau mengatakan apabila ada testimoni yang mengalami keluhan yang sama dan kemudian meyakini bahwa atau paling tidak kemungkinan besar itu kontribusinya BEP itu bisa mengurangi keluhan atau bahkan menghilangkan keluhan, atau saya tidak berani menggunakan istilah menyembuhkan ya, mengurangi keluhan, itu terkumpul 10 saja, itu merupakan peluang besar untuk bisa ditindaklanjuti, untuk diteliti oleh ahlinya. Dari Dr. Usman menjanjikan, tapi nanti mohon koreksi Pak Marwondo juga, mohon koreksi. Jadi kalau terkumpul 10 saja yang mengalami keluhan yang sama
dan mempunyai keyakinan bahwa kontribusi BEP bisa mengurangi dan kan menghilangkan keluhan tadi, itu merupakan peluang untuk bisa disampaikan kepada ahlinya dan kemungkinan besar bisa ditindaklanjuti dengan penelitian. Jadi angkanya saya ingat itu 10. Saya tidak tahu, mungkin ada disiplin ketentuan tertentu atau batasan tertentu untuk tindak lanjut penelitian. Nah, ini yang kita dengar, spontan ini kita dengar ada 2, paling tidak yang sangat tegas dan sudah baru saja kebul-kebul itu Pak Nungki dan kemudian Ibu Umi. Mungkin ada yang lain. Saya sendiri juga. Pak Padjo. Silakan Pak Marwondo. Ini saya alami pada hari Rabu tanggal 30. Waktu itu saya bertindak sebagai host. Jadi pada waktu malam Rabu saya kurang tidur, Pak, karena kebetulan pertandingan bola Euro antara Inggris dan Jerman. Dan sebelumnya saya waktu makan malam terlalu banyak makan sambal hijau dari rumah makan Padang, Pak. Pagi-pagi jam 4:30 sampai jam 7 saya buang air besar itu lebih dari 5 kali. Ya Allah. Jadi jam 7 itu saya merasa lemah sekali, seperti nggak punya tenaga. Terus saya minum air hangat 1 gelas penuh, air putih hangat. Dan saya coba minum obat yang ringan untuk obat diare dan obat pusing kepala. Karena waktu itu badan saya juga terasa panas, Pak. Dalam kondisi normal saya akan ke dokter. Tapi dalam kondisi sekarang, saya khawatir nanti malah kalau ke dokter bisa dianggap COVID lah segala macam, mengerikan. Jadi saya sempat berbaring 5 menit mungkin Pak di tempat tidur, tapi di sisi lain saya punya tanggung jawab menjadi host. Saya berusaha berpikir positif, Pak, bahwa olah nafas dan olah gerak itu kita akan memperoleh meningkatkan tenaga yang luar biasa. Jadi pagi-pagi jam 7:05 saya sudah bergabung dengan bapak-bapak untuk ngobrol. Ternyata secara pelan tenaga saya mulai bertahap, Pak, mulai bertambah. Terasa sekali bertambahnya itu setelah pernafasan. Dan begitu ikut latihan yang 5 seri ketiga, keringat dingin mengalir dari punggung saya, Pak. Luar biasa keringat. Tapi setelah itu terasa tenaga saya normal kembali, bahkan sampai 30 seri saya sudah merasa seperti biasa. Jadi saya merasakan sekali bahwa olah napas, olah gerak itu meningkatkan energi kita yang luar biasa. Hanya itu aja yang bisa saya share. Terima kasih. Pak Marwondo, Alhamdulillah. Baik. Pak Marwondo, terima kasih. Ya, kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sederhana, singkat, dan itu menurut bagi saya sekali lagi saya mengatakan saya merinding 2 kali, 3 kali bahkan, bahwa memang luar biasa, ya. Kalau ini bisa dihimpun dan yang menghimpun ahlinya, Dr. Usman kan termasuk salah satu ahli lah. Jadi itu saya optimis satu titik tertentu nanti ada ruang atau peluang-peluang titik di mana bisa di follow up secara formal dan secara ilmiah oleh para ahlinya untuk dilakukan penelitian. Karena beyond BEP ini masih banyak sekali hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Warisan Hari Angga semuanya serba kualitatif dan sangat kualitatif. Pernah saya ungkapkan bahwa dosisnya pun sangat kualitatif. Kemudian batasnya pun juga sangat kualitatif. Jadi oleh karena itu batasnya adalah batas nyaman. Nyaman itu kan sangat kualitatif. Nyaman saya, nyaman Pak Marwondo, dan nyaman yang lain itu beda-beda. Nah, satu ketika insya Allah yang namanya nyaman itu mungkin bisa dikuantify
kalau sudah dilakukan penelitian. Dan banyak sekali. Dan testimoni sebenarnya sudah terkumpul banyak sekali, tapi belum ada yang memfollow up-nya. Yang sudah punya niat yang sangat kuat untuk memfollow up-nya itu salah satunya adalah Dr. Usman. Nah, kalau ini dihimpun dalam waktu tertentu dan dalam bilangan tertentu, mungkin itu akan betul-betul sangat bermanfaat untuk kita dan untuk siapapun. Gitu ya. Saya terima kasih Pak Marwondo, Pak Nungki, dan Ibu Umi yang hari ini berkenan untuk menyampaikan testimoni singkat dan orisinal dan masih kebul-kebul gitu ya. Jadi kita himpun dan ini saya rekam dan juga kami sepakat Pak Amir itu kemudian berkenan beliau untuk menghimpun dua aktivitas pokel yang sudah dibakukan dan disepakati itu adalah kalau minggu ada tips kesehatan dari Dr. Usman, dulu seminggu 3 kali, tapi sekarang 1 minggu 1 kali. Ya, tips-tips kesehatannya Dr. Usman menurut saya juga sangat orisinal dan Dr. Usman menyisihkan waktu untuk mencari bahan-bahan untuk dijadikan tips kesehatan dan mudah-mudahan nanti satu saat mungkin Dr. Budi, Dr. Muklis dan yang lain-lain bisa juga demikian. Dan yang kedua adalah testimoni. Kami hari ini sangat berbahagia ada 3 testimoni yang masih sangat fresh dan merupakan sesuatu yang perlu kita catat. Baik, silakan kalau misalnya secara spontan akan ada yang menyampaikan. Saya mau bertanya ke Pak Marwondo. Iya, silakan. Pak Marwondo waktu itu kan ada memandu seri terakhir. Ya Pak, yang standing. Terus Bapak yang pertama itu mau jatuh Pak. Kayaknya apakah Bapak itu ada sesuatu di bawah kaki yang terinjak atau Bapak agak guyeng? Saya takut. Bukan, Bu. Itu saya keseliput keset. Jadi bawah saya udah keset. Ya, Pak. Alhamdulillah Pak. Saya sejak Bapak seperti itu. Bukan karena masalah itu, tapi keseliput keset. Saya berdoa takut jatuh. Ini kesetnya seperti ini. Oh ya Pak. Ya, Pak. Kaki. Alhamdulillah Bapak. Takut saya Pak. Ya, terima kasih. Saya kan 2 kali ya, satu yang pemandunya Bapak, yang kedua Pak Heri. Pak Heri juga tengah-tengah terus saya pamit, itu saya juga udah takut banget. Ya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah bukan seperti yang saya khawatirkan. Positif thinking. Ya. Jadi mau lapor Pak. Terima kasih. Silakan Pak Heri, monggo silakan Pak Heri. Kami laporkan Pak. Dari Silakan. Anggota kami di Pokel 7, sebelum ikut di Pokel kami, itu beliau ikut di grupnya Pak siapa itu yang di Santa Ana itu Pak. Oh iya, Pak Adi Indro, Pak Adi Indro. Ya, Indro. kebetulan beliau itu sakit gula, darahnya tinggi. Nah terus kita ajak, ini belum pernah mau, tapi ini senam sendiri. Terus begitu kemarin ini bilang ke saya, dia melakukan sampai 50 kali sekali latihan sampai 50 kali. Memang caranya itu langsung turun, sekarang normal. Terus saya bilang, tolong jangan dilakukan lagi. Saya bilang gitu, tolong sekali lagi jangan dilakukan sampai 50. Maksimum sekali latihan 30 aja. Saya bilang gitu Pak. Takutnya nanti nggak kuat. Dan banyak inilah efeknya itu kurang baik. Jadi besarnya itu boleh dilakukan 2 kali, 30-30 dengan interval 12, sudah seperti saya sampaikan seperti itu juga. Jadi saya pesan sekali lagi itu ini seandainya nanti terjadi apa-apa, Bapak udah pernah. Baik Pak Heri, tadi memang pertanyaan Bu Dini itu memancing saya untuk mencoba mengklarifikasi ulang bahwa saya memang berulang-ulang mengatakan bahwa Hari Angga itu memang pesan bahwa dosis ya yang tertulis itu dan secara lisan juga ada. Yang tertulis itu dosisnya adalah minimum itu 5 seri, 1 hari 1 kali, disarankan sore hari. Saya ulangi, 5 seri, 1 kali 1 hari, ya, disarankan sore hari,
itu pun beliau memberikan tambahan label yaitu minimum. Jadi lower limit atau batas bawah itu adalah sekurang-kurangnya 5 seri 1 kali 1 hari, berarti intervalnya 24 jam. Itu untuk siapa? Itu diperuntukkan bagi orang yang mempunyai derajat kesehatan yang excellent. Salah satu indikatornya adalah periksa laboratorium, kimia darahnya tidak pernah ada yang dibintang satupun, dengan tidak pernah meminum obat atau menggunakan alat tertentu. Ya. Dokter Usman, sebentar, ini ada Dokter Usman. Assalamualaikum. 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 Oh, hilang. Pencet mungkin, Pak. Pas Dokter Usman kok telepon itu mungkin. Tanggung rasa. Menurut informasi saya belum berani mengatakan. Iya. Jadi mungkin saya pending aja dulu. Ada breaking news yang masih perlu dikonfirmasi. Saya sedang mengkonfirmasi. Mudah-mudahan tidak betul, tapi kalau dikonfirmasi ya nanti sambil mengisi ya. Jadi dosisnya itu minimum sekurang-kurangnya 5 seri 1 kali 1 hari. Kemudian upper limitnya, maksimumnya itu adalah 30 seri. Jadi yang 5 seri tadi untuk yang derajat kesehatannya excellent. Dengan salah satu indikatornya itu. Hasil pemeriksaan labnya tidak ada yang dibintang, tanpa minum obat dan tanpa alat tertentu. Kemudian upper limitnya itu adalah 30 seri 2 kali sehari, interval 12 jam, ya. Itu pun dikasih label minimum. Jadi minimum 30 seri 2 kali sehari, interval 12 jam. Dan beliau menulis di situ bahwa ini untuk siapa? Ini adalah untuk orang yang mengidap penyakit berat dan kronis. Beliau memberi contoh seseorang yang mengidap kanker misalnya. Ya, dan penyakit berat kan biasanya contohnya kanker. Itu dosisnya seperti itu. Nah, karena diberi label minimum itu berapa? Ya kita nggak tahu. Dan beliau memberikan tambahan dari 30 seri 2 kali sehari itu kepada yang sudah cerita di depan kita berulang-ulang adalah Bapak Aswar Darwis. Yang kedua adalah Ibu Evi yang pernah testimoni di tempat kita juga. Dan yang ketiga yang saya dengar adalah menurut Profesor Gunawan adalah adik Profesor Gunawan. Adik atau istri ya, saya lupa. Nah itu dosisnya. Dan pada sela-sela beliau memberi pelatihan, kadang-kadang beliau mengungkapkan secara lisan, ya setidak-tidaknya 15 seri lah 2 kali sehari untuk dilakukan itu sudah sangat cukup gitu. Beliau mengatakan itu. Sehingga kemudian kalau ada pelatih yang mengatakan bahwa dosisnya adalah 15 seri 2 kali sehari, itu adalah merupakan statement lisan dari almarhum Hari Angga. Dengan demikian, maka kami selalu menganjurkan mari kita ikuti, karena yang minimum 30 seri sehari itu 2 kali sehari itu plusnya itu adalah langsung dari Hari Angga. Dan kami sarankan seyogianya itu diikuti, oleh karena itu jangan sampai overdosis. Nah, pada kesempatan lain, Dr. Dini pernah menguraikan tentang bahayanya apa yang disebut sebagai stres oksidatif. Nah, stres oksidatif itu pemahaman saya secara awam, itu apabila kita kelebihan oksigen yang tidak punya partner atau tidak punya pasangan, itu justru bisa memancing timbulnya radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, ini sangat berbahaya untuk tubuh kita. Oleh karena itu, Dr. Dini sering mengatakan bahwa kalau sudah usia segini itu nggak usahlah 30 seri, ya, cukup 20 seri dan sebagainya dan sebagainya.
Nanti pada kesempatan tertentu, kalau berkenan, Dokter Dini bisa memberikan kembali pencerahan tentang masalah itu. Jadi untuk di kami, saya nganjurkan, sudahlah kita kalau, karena silaturahmi itu penting sekali, maka dari itu kita kalau bergabung, ada yang sehari itu sampai 3 kali. Ya, pagi di Pondok Kelapa ada, pukul 9 ada lagi di PKH maupun di Kompas Gramedia. Sore hari ada di kolaborasi. Dan demikian juga Rabu itu ada Pondok Kelapa, ada PUPR, IPPU, dan sore ada kolaborasi. Nah, silakan hadir 3-tiganya, tapi mohon dibatasi jangan sampai kita overdosis itu aja. Akan mencoba untuk bangkit atas kepergian Dr. Khatijo. Mungkin Dr. Usman tadi akan memberitahukan ini. Ya, jadi oleh karena itu terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Patio, Bapak Ibu sekalian, matur nuwun. Terima kasih Pak Patio. Ilmunya, sharingnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.